Pemilu telah usai, pemenangnya pun telah diumumkan oleh KPU, yaitu Prabowo Gibran yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, tapi tidak bagi pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3. Mereka mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi secara terpisah. Gugatannya pun beragam. Pasangan Anies Caimin meminta MK membatalkan hasil penetapan pemilu 2024. Mereka juga memerintahkan KPU supaya menggelar Pilpres ulang tanpa Prabowo Gibran atau mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2. Nggak cuma itu, Anies dan Caimin juga menyebut adanya kecurangan penyalahgunaan bansos yang memberikan dampak bagi pasangan Prabowo Gibran. Sama dengan pasangan nomor urut 1, pasangan Ganjar dan Mahfud juga meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dan mengadakan pemilu ulang selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2024. Ganjar Mahfud juga menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan Prabowo Gibran. Mereka memohon supaya suara Prabowo Gibran menjadi nol di semua daerah. Bukti-bukti pun udah dikantongi. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran nggak bisa tinggal diam. Mereka mengaku siap menghadapi gugatan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Pemohon itu boleh mohon apa aja, dan boleh mengemukakan apa saja di dalam permohonannya, termasuk dalil-dalil yang menurut mereka benar. Tapi kan mereka harus membuktikan dalil yang mereka kemukakan itu. Kewajiban untuk membuktikan itu ada pada mereka, bukan ada pada kami, bukan ada pada KPU sebagai termohon. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan kalimat seperti itu, nanti kita tanya buktinya mana. Suruhlah mereka membuktikan. Jadi prinsipnya kita menghargai apapun yang ingin dikemukakan dalam permohonan, dan sepanjang mereka bisa membuktikannya silakan. Dan kalau mereka kemukakan bukti pun kami akan mengcounter dengan bukti-bukti yang sebaliknya. Tim yang terdiri dari 45 advokat itu telah menyerahkan kelengkapan administrasi perkara perselisihan hasil Pilpres ke MK, dan MK juga udah menerimanya. Sementara itu, Ketua MK Soehartoyo mengaku siap menghadapi persidangan Pilpres 2024 dan akan menyelesaikannya maksimal 14 hari kerja. Kami optimis dan semaksimal mungkin akan menangani perkara itu dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang ada itu. Insya Allah bisa maksimal gitu. Aturan 14 hari kerja itu didasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2024. Lantas, apakah selama 14 hari kerja ini MK bisa menyelesaikan perkara sengketa Pilpres 2024? Kredibilitas MK akhirnya dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Semua mata menyorot lembaga tinggi peradilan ini selama Pilpres 2024. Terutama saat MK meloloskan Gibran menjadi cawapres di usianya yang masih 36 tahun. Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman. Dia memimpin sidang gugatan syarat umur minimal capres-cawapres yang tak lain adalah pamannya Gibran. Anwar sendiri kemudian diberhentikan dari posisinya karena syarat akan kepentingan. Lantas, apakah MK akan menerima gugatan sengketa Pilpres tahun 2024 ini? Jika melihat rekam jejak gugatan sengketa Pilpres beberapa tahun ke belakang, MK tak pernah menerima gugatan tersebut karena dianggap kurang bukti. Misalnya pada gugatan sengketa Pilpres 2019, tim kuasa hukum Prabowo sempat meminta hakim untuk mengeluarkan surat supaya saksi punya kekuatan hukum dan dilindungi. Tapi hakim menolak. Jadi saat itu, tim Prabowo nggak bisa menghadirkan saksi. Kemudian pada gugatan sengketa Pilpres 2014, MK juga menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon, yakni pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Namun, proses sidang sengketa Pilpres di MK baru saja dimulai. Langkah-langkah MK ke depan penting untuk menunjukkan kepada publik bahwasannya MK tetap berada di jalurnya.